Pernahkah Anda berpikir, ada satu kata yang ceritanya dibajak, lalu dipelintir habis-habisan untuk tujuan yang sangat jahat? Nah, hari ini kita akan bongkar kisah asli di baliknya. Coba, pejamkan mata sejenak. Kalau saya sebut kata Arya, apa yang muncul di kepala Anda? Kemungkinan besar yang terbayang adalah citra yang kelam kan, dari salah satu babak paling gelap dalam sejarah manusia. Tapi di sini menariknya. Beberapa menit ke depan, kita akan coba singkirkan bayangan gelap itu. Kita akan kupas lapis demi lapis propaganda untuk menemukan cerita aslinya yang, wow, jauh lebih tua, lebih kaya, dan lebih otentik. Oke, kita putar balik waktu ya. Jauh banget. Jauh sebelum Eropa abad ke-20, jauh sebelum kata ini jadi simbol kebencian, kata ini punya makna yang sama sekali berbeda di jantung peradaban kuno. Sekarang kita masuk ke babak kedua dari cerita ini. Apa sih makna asli dari kata Arya itu? Sesuatu yang berakar pada kehormatan dan kebanggaan. Nah, ini dia kuncinya. Kata Arya itu asalnya dari bahasa kuno Sanskerta dan Avesta. Artinya, simpel tapi kuat banget. Mulia atau terhormat. Udah gitu aja. Sama sekali nggak ada hubungannya sama ras, warna rambut, apalagi warna mata. Ini murni soal karakter dan status. Dan yang paling luar biasa, kita bisa lihat garis lurus dari sebuah konsep jadi nama sebuah negara. Gini, suku-suku Indo-Iran kuno itu menyebut diri mereka kaum mulia. Ya wajar kan, kalau tanah air mereka jadi dikenal sebagai tanah kaum mulia yang secara harfiah kemudian menjadi Iran. Jadi nama negara Iran itu sendiri adalah bukti hidup kepemilikan budaya atas kata ini. Sekarang kita sampai di titik balik yang paling penting. Momen di mana sebuah kata yang begitu mulia dibajak, diubah jadi sesuatu yang mengerikan. Ini pertanyaan intinya, gimana ceritanya sebuah istilah kehormatan dari timur kok bisa-bisanya jadi simbol supremasi rasial di barat? Yuk kita telusuri prosesnya bareng-bareng. Lihat deh alur waktunya. Awalnya tuh dari penemuan ilmiah biasa. Para ahli bahasa di Eropa sadar, ternyata bahasa mereka, kayak Jerman atau Inggris, punya hubungan keluarga jauh sama bahasa di Iran dan India. Makanya mereka namain rumpun bahasa ini Indo-Eropa. Nah, penemuan yang tadinya keren ini, sayangnya dicuri dan dipelintir habis-habisan. Nah, ini dia bagian paling gilanya. Para ideolog Nazi ngambil fakta tentang hubungan bahasa, lalu mereka ubah jadi teori ras. Mereka seenaknya bilang kalau penutur asli bahasa ini adalah ras unggul kuno, dan orang Jerman adalah keturunan mereka yang paling murni. Ini lompatan logika yang bahaya banget dari ilmu bahasa ke ilmu semu atau pseudoscience. Oke, sekarang kita taruh keduanya sebelahan biar jelas banget bedanya. Identitas asli versus ideologi yang dipaksakan. Di satu sisi, kita punya sejarah asli, fakta. Di sisi lain, ada propaganda politik, fiksi. Mari kita lihat perbedaannya satu persatu. Dan tabel ini nunjukin kontrasnya dengan sangat jelas. Buat orang Iran, Arya itu identitas asli mereka, nempel sama nama negara, dengan ciri fisik yang beragam. Tapi buat Nazi, ini cuma klaim ideologis, dengan standar fisik yang kaku, rambut pirang, mata biru. Lucunya, standar ini bahkan nggak dipenuhi sama pemimpin-pemimpin mereka sendiri kan. Maknanya juga diubah. Dari orang terhormat jadi ras yang unggul secara biologis. Ini udah kayak dua dunia yang beda banget. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Nggak cuma soal pencurian makna. Ada perlawanan loh, ada upaya sadar buat merebut kembali warisan yang udah dicuri ini. Fokus ke tahun ini. Ini bukan tahun sembarangan. Ada kejadian penting banget yang terjadi di tahun 1935. Tepat di saat propaganda Nazi lagi gila-gilanya di Eropa, pemimpin Iran waktu itu bikin sebuah pernyataan yang mengguncang dunia. Dia minta semua negara untuk berhenti manggil negaranya Persia dan mulai pakai nama aslinya, Iran, tanah bangsa Arya. Jadi, kenapa harus tahun 1935? Ini bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah sebuah aksi politik yang sengaja banget. Ini cara Iran bilang ke seluruh dunia, "Hei, kamilah bangsa Arya yang asli." Yang di Jerman itu penyimpangan. Ini adalah cara mereka merebut kembali narasi mereka sendiri. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget kan? Hubungan bangsa Iran dengan kata Arya itu adalah fakta sejarah dan budaya. Sebaliknya, penggunaan oleh Nazi adalah pencurian ideologis, cuma alat propaganda yang memelintir ilmu pengetahuan untuk tujuan yang mengerikan. Ini bikin kita jadi mikir ya. Kisah satu kata ini menunjukkan betapa kuatnya bahasa itu, dan betapa gampangnya bisa dimanipulasi. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kira-kira, ada berapa banyak lagi kata-kata yang kita pakai tiap hari yang punya cerita tersembunyi, atau bahkan cerita yang dicuri?
Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.